Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat semua kan? Terima kasih sudah mengeklik video ini. Saya doakan, semoga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita akan berpetualang lagi, bersama sebuah alur cerita film seru, yang berjudul, Neza Conquers the Dragon King, yang dirilis tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang bayi yang ditakdirkan menjadi reinkarnasi dari putra mahkota Kaisar Langit, menjadi manusia biasa, yang kelak akan dilatih langsung oleh Dewa Sakti. Hingga ia mencapai tingkat tertinggi alias menjadi dewa, untuk menyelamatkan bumi dari para siluman jahat. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pada suatu malam, perayaan festival purnama yang indah, di ibu kota kerajaan. Terlihat sang raja turun tangan langsung mengawasi keadaan kota bersama anak buahnya. Karena biasanya saat festival purnama, akan datang beberapa siluman jahat yang cukup kuat untuk memangsa manusia. Padahal di saat yang sama, istri sang raja sedang dalam prosesi melahirkan. Namun sebagai raja, ia masih didikasi tinggi terhadap keamanan rakyatnya. Namun tak lama kemudian, dan benar saja, 3 siluman kelelawar tiba-tiba datang lalu memangsa siapapun yang mereka inginkan. Sang raja langsung turun tangan seorang diri, sementara ia menyuruh pasukannya untuk kembali melindungi istana. Dalam pertarungan, siluman kelelawar rupanya bukan tandingan kekuatan sang raja. Walaupun bertiga, raja tetap dapat meladeni mereka tanpa terluka sedikitpun. Sementara itu, di dalam istana rupanya sang istri telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan para pengawal segera berangkat, untuk mengabarkan pada raja yang sedang bertarung. Tapi siapa sangka, tiba-tiba datang sosok siluman wanita yang sangat sakti, hingga para pasukan dengan mudahnya ia buat kewalahan, dan terpental. Rupanya si siluman kelelawar adalah cara licik untuk membuat sang raja sibuk di luar istana. Namun untungnya, sang raja yang sakti, dapat merasakan keberadaan hawa jahat yang kuat, di dalam istananya dari kejauhan. Ia pun dengan segera menyelesaikan pertarungannya, dan langsung kembali ke istana dengan ilmu peringan tubuh tingkat tinggi. Kondisi di dalam istana semakin buruk, hingga si siluman wanita berhasil menemukan permaisuri dan bayinya. Tanpa alasan jelas, ia bernafsu untuk membunuh si bayi laki-laki tersebut. Seorang kapten mencoba melindungi, tapi itu semua sia-sia. Hingga saat ingin dihabisi, sekejap datang seorang dewa bernama Tai, yang langsung memberi perlawanan pada siluman wanita yang ternyata kalah sakti dibanding sang dewa. Dewa Tai memberi serangan fatal hingga sang siluman wanita kabur, daripada harus musnah. Nah saat itulah, sang raja baru sampai. Setelah mendengar semuanya dari sang istri, ia pun segera berlutut pada dewa, sekaligus mengucapkan terima kasih. Di situ Dewa Tai akhirnya menjelaskan bahwa, Kaisar Langit melihat keadaan bumi semakin kacau oleh para siluman jahat. Oleh karena itu, Kaisar Langit mengutus putra mahkotanya, di tengah para manusia melalui reinkarnasi menjadi bayi, dari sang raja dan permaisuri yang baru saja lahir. Maka dari itu, sang siluman wanita jahat yang cukup kuat ingin segera menghabisi bayi raja, setelah mencuri informasi dari langit. Nah lebih lanjut, Dewa Tai berpesan agar bayinya diberi nama Neza. Dan saat ia berumur 18 tahun, Dewa Tai yang memberi amanat agar Neza bisa segera pergi mencarinya di Goa Jin Guang yang berada di Gunung King Yuang. Karena saat itulah, Neza akan dilatih dan ditempa oleh Dewa Tai, agar ia mendapat kekuatan tingkat dewa dan dinobatkan sebagai dewa yang akan melindungi bumi dari para siluman jahat. Pada akhirnya sebelum pergi menghilang, Dewa Tai memberi benda pusaka khusus untuk Neza,
yang akan menjaganya. Dan, singkat cerita 18 tahun telah berlalu. Terlihat ayahnya Neza, alias sang raja, sedang melakukan sembahyang berdoa demi keselamatan anaknya, dalam perjalanan untuk berlatih di gunung bersama Dewa Tai. Tapi mendengar hal itu, Neza sempat menolak, karena ia merasa dirinya sudah cukup kuat untuk melindungi kerajaan. Neza pun menceritakan pertarungan yang telah dimenangkannya, yang melawan orang-orang dengan mudah, beberapa waktu yang lalu. Namun sang raja terus menasehati Neza, dan mengatakan bahwa ini adalah takdir langit yang tak boleh dikhianati. Karena mencintai ayahnya, pada akhirnya ia pun mau menuruti perintah sang raja. Dan singkat waktu, keesokan paginya, sang ibu, alias permaisuri raja, dengan heboh mengantar kepergian Neza untuk berlatih menjadi dewa. Permaisuri pun senang melihat anaknya semangat untuk menjadi lebih kuat, yang nantinya akan dibimbing langsung oleh Dewa Tai, yang telah menyelamatkannya saat Neza baru lahir. Neza dan seorang pengawal pun berangkat. Setelah sampai di perbatasan, sang pengawal pun kembali ke istana, dan Neza melanjutkan perjalanan. Namun Neza yang merasa hebat justru memanfaatkan kesempatan ini, agar dirinya bisa ke Sungai Ziyah, yang selama ini dilarang sang raja untuk dimasuki oleh semua orang. Karena di situ, terdapat kaisar naga raksasa pemangsa manusia yang mampu mengendalikan cuaca. Tapi Neza percaya diri mampu membasmi semua siluman di muka bumi, berbekal benda pusakanya. Tanpa terasa malam pun tiba. Neza terkejut. Ternyata tak hanya dirinya yang penasaran dengan iblis penghuni Sungai Ziyah. Ia pun mencoba mengamati ketiga orang yang mendekat ke tepi sungai. Awalnya orang-orang tersebut tertawa, namun, ternyata dengan cepat, iblis naga datang melahap mereka satu persatu, hingga tersisa sang wanita yang masih syok dengan potongan tangan temannya yang berada di depannya. Dan saat hampir jadi makanan penutup sang naga, Neza pun akhirnya datang menyelamatkannya. Neza tanpa rasa takut menantang sang naga untuk bertarung, dengan kesaktiannya. Neza mampu berdiri di atas kepala naga sambil menghajar hingga akhirnya, dengan satu pukulan pamungkas, ia berhasil membuat naga tersebut kabur terbirit-birit dengan luka yang cukup parah, hingga akhirnya sang siluman pun meninggal. Namun masalah belum selesai, keesokan harinya, sang siluman wanita yang telah kembali dari pengembaraan, yang mencari kesaktian terlihat sangat marah. Saat mengetahui kekasihnya yang telah mati di tangan Neza. Dengan demikian, siluman wanita yang telah semakin sakti menyamar sebagai Dewa Tai, dan meneror kerajaan dengan kekuatan barunya. Saat sang raja datang, siluman berkedok dewa mengatakan bahwa Neza telah melanggar hukum langit, karena membunuh kaisar naga yang mengatur cuaca di kota tersebut, alias si siluman naga pemangsa manusia. Tak lama kemudian, Neza pun kembali ke ibu kota karena melihat perubahan cuaca yang aneh. Di situ si Dewa Abal-Abal mengancam sang raja untuk segera membunuh Neza, karena kalau tidak, ia akan terus menghabisi warga satu persatu. Sang raja pun dengan terpaksa mengarahkan pedang ke arah Neza, sambil menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Dewa Tai. Tapi sang ayah tak bisa melanjutkan aksinya. Karena sayang pada Neza, lalu Neza pun tak tega melihat harga diri ayahnya diinjak-injak sekalipun oleh dewa. Dengan demikian Neza mengambil pedang sang ayah yang jatuh, lalu meminta pada dewa untuk menghentikan semua ini. Karena ia akan segera menghabisi nyawanya sendiri. Dalam sekejap,
Neza pun menggorok lehernya sendiri. Dan tanpa waktu lama, akhirnya si Dewa Abal-abal menunjukkan wujud aslinya. Di situ Neza telah tiada, dan sang raja hanya bisa terkejut dan sangat marah melihat ternyata, di hadapannya bukan dewa, melainkan wanita jahat. Namun dalam kondisi terpuruk, sang raja tak mampu melawan siluman wanita jahat tersebut yang justru membiarkannya hidup. Agar menderita seperti dirinya yang kehilangan siluman naga. Dan dengan demikian, keadaan kota sekarang bertambah kacau. Warga banyak yang diserang oleh para siluman. Sedangkan sang raja yang masih terpuruk secara mental, sedang terus dijaga oleh para prajurit yang tersisa dan setia kepadanya. Hari pun berlalu, dan saat sang raja mulai keluar bersama para pasukannya, tanpa waktu lama, para siluman pun segera mengepung. Dan dengan insting membunuh, mereka pun bernafsu ingin menghabisi raja dan pengikutnya. Namun untungnya, para siluman rendahan ini, bukanlah tandingan bagi sang raja dan pasukan. Hingga perlahan tapi pasti, siluman-siluman tersebut berhasil dihabisi. Raja dan pasukannya pun pergi, tapi ternyata, ada satu siluman kuat yang datang lalu mendominasi pertarungan, dan perlahan menghabisi satu persatu pengikut raja. Sementara itu, di tempat berbeda, alias di salah satu bukit di Gunung King Yuang, Dewa Tai sedang bergumam bahwa Neza terlalu ceroboh, dan kini sang dewa jadi harus membangkitkannya lagi, dengan memakai nyawa kedua dari 3 jatah nyawa Neza yang diberi oleh langit. Dan tanpa waktu lama, Neza pun bangkit, namun langsung dalam tahap tertinggi, alias tingkat dewa. Nah, kembali ke ibu kota, saat sang siluman ingin menghabisi sang raja, disitulah Neza datang dan mampu menghabisi siluman kuat tersebut, hanya dengan aura cahayanya saja. Sang raja, alias sang ayah terkagum-kagum, lalu ia menyuruh mereka untuk minggir sejenak, karena siluman wanita sakti telah datang ke hadapannya. Dan pertarungan pun dimulai. Hingga akhirnya siluman wanita terkutuk pun musnah tak tersisa. Setelah kondisi semakin tenang, sang raja sebagai ayah, meminta maaf. Lalu Neza dengan santai menjawab, bahwa sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah keadaan ibu kota yang harus segera diperbaiki. Lalu Neza pun berpamitan untuk pergi berkelana membasmi siluman di seluruh dunia. Namun setelah itu tiba-tiba film pun berakhir. Dan, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya.